Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Malam hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan sharing session ketiga. Sharing session ketiga yang ketiga ya kita ya, yang ketiga dari beberapa kali sharing session yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan ini jadi hampir hampir kalau sharing season ketiga berarti sudah 1,5 bulan ya kegiatan program kampus mengajar 5 ini sudah berjalan, dan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya mahasiswa sudah memaparkan beberapa program kerja kepada sekolah. Nah, tentu harapannya di setiap sharing season tentu ini apa salah satu kesempatan sharing hal-hal yang sudah dilalui mahasiswa, kemudian juga mereka hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari program-program kerja yang sudah dilakukan mahasiswa. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dulu mungkin kegiatan. Baik, untuk awal saya sekedar menyapa mungkin di anggota dari Gunung Tugel. Di sini ada Faik. Gimana Faik? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Bapak sehat. Suara saya terdengar ya sama yang lain? Terdengar Bapak? Ya, baik. Oh, Faik. Ini ya. Ya, gimana Faik? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Ada suaranya? Sebentar, sebentar. Kok di saya nggak ada suaranya ya? Kalau yang lain gimana? Coba dulu. Ada Pak. Ada yang bisa berkomentar? Bentar. Terdengar, Bapak. Di saya nggak ada suaranya ya. Saya, bentar. Hmm. Yang lain bisa memberikan feedback. Coba. Sebentar ya.
Di saya tidak muncul. Coba tes lagi, mungkin suaranya. Siapa? Halo? Iya, Bapak. Halo, tes. Suara saya terdengar oleh yang lain? Terdengar, Terdengar, Bapak. Bapak. Dava, terdengar suara saya, Dava? Terdengar, Bapak. Halo? Terdengar, Bapak. Muncul ya? Ya, coba lagi, coba. Terdengar, Ada Bapak. yang bersuara mungkin? Terdengar, Bapak. Nggak muncul ya? Nggak ada suaranya. Bentar, 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 bentar.
Halo, suara saya terdengar sama yang lain? Terdengar, Bapak. Oh, terdengar. Oh, kalau gini terdengar ya? Kayaknya di perangkat saya yang trouble. Ya, baik, baik. Eh, baik, nggak apa-apa begini saja barangkali. Karena di perangkat saya kayaknya masih trouble. Tidak bisa, di laptop saya tidak bisa ini. Nah, baik, barangkali beberapa hal yang ingin saya dengar dari masing-masing perwakilan. Dipersilakan mungkin perwakilan dari Gunung Tugel dulu, silakan. Hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah. Silakan Faik, ya, koordinator kelompoknya. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Selama 1 minggu ini, seperti biasa, kami membantu mengajar, terus melakukan kegiatan-kegiatan Sabtu Ceria. Dan untuk 1 minggu selanjutnya akan ada pondok Ramadan serta mahasiswa dan juga siswa di SDN Gunung Tugel 2. Sudah, Bapak, itu dari SDN Gunung Tugel 2. Faik, kok suaranya tidak terdengar di saya? Gimana? Coba. Baik, untuk di SDN Gunung Tugel 2, selama bulan Ramadan kami sudah menjalankan program kami, yaitu sebelum memulai pembelajaran, siswa dibiasakan membaca surat-surat pendek terlebih dahulu, baru memulai pelajaran. Dan untuk Sabtu Ceria kami tetap seperti program biasanya, yaitu menggambar, bermain bersama, belajar,
dan juga pada minggu ini Bapak. Dan untuk minggu yang akan datang kami ada pondok Ramadan selama hari Senin, Selasa, dan juga Rabu. Itu pun dengan berkolaborasi bersama sekolah. Oke. Mulai kapan namanya pondok Ramadannya? Mulai hari Senin, Bapak. Dari hari Senin, Selasa, Oh, hari Senin. dan Rabu. Iya. Berapa hari untuk kegiatan Ramadannya nanti? 3 hari, Bapak. Oh, 3 hari saja. Terus selebihnya gimana? Libur? Enggak, Bapak. Selebihnya masih seperti biasa. Belajar. Oh. Oke. Baik, berarti persiapan pondok Ramadan ya. Oke, Bapak. Iya, apa? Oke. Selain itu, apa kira-kira yang mau disampaikan? Tidak ada kendala kira-kira selama kegiatan ini? Mungkin kendalanya cuman sinyal, Bapak, kalau di daerah SDN Gunung Tugel. Oh ya, maksud saya kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sudah ini relatif berjalan dengan baik atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan baik, Bapak. Masih belum ada kendala. Mungkin minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya, Bapak. Oke. Atau yang lain mau menambahkan hal-hal yang menjadi ini apa? Yang sudah direncanakan kemarin di FKKS. Hal-hal yang mungkin sudah disampaikan. Bagaimana survei untuk guru pamong, kepala sekolah, apa sudah tuntas? Survei apa itu? Tengah semester ya kemarin ya? Gimana? Sudah tuntas itu? Sudah tuntas, Bapak. Oh iya. Kepala sekolah sudah ngisi survei ya? Untuk kepala sekolah di SD kami diwakilkan, Bapak. Kan ada beberapa ini. Oh, diwakilkan, ya. Tapi sudah atas persetujuan kepala sekolah ya? Sudah, Bapak. Sudah atas persetujuan. Oke. Kalau guru pamong gimana? Guru pamong juga sudah, Bapak. Sudah mengisi surveinya. Oh, sudah ngisi surveinya. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah ngisi survei. Intinya survei itu nanti menjadi sepertinya bahan evaluasi bagi ini ya kementerian. Ya, baik. Kemudian terkait dengan laporan, silakan yang belum mengupload laporan minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 silakan mungkin besok bisa dilengkapi. Ada beberapa yang sudah mengupload laporan minggu ke-6, ada yang belum. Tolong itu dilengkapi besok. Besok kan libur ya, jadi Senin baru masuk lagi. Silakan mungkin luangkan waktu untuk bisa tepat waktu untuk mengirimkan laporan minimal ya maksimal sampai hari Minggu begitu besok gitu. Karena hari Senin Anda sudah mulai beraktivitas. Nah, kemudian beberapa laporan yang saya analisa itu mungkin kalau metode STAR-nya itu berarti kan STAR itu kan situation ya. Jadi kalau situationnya itu boleh Anda ceritakan sebetulnya kegiatan-kegiatan harian dari hari efektif begitu ya. Misalkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah itu sampai dengan hari Sabtu lah kira-kira begitu.
Nah, silakan itu ceritakan beberapa hal yang situasi di sekolah, yaitu. Jadi situasi yang di sekolah dalam artian bahwa di sekolah itu di hari efektif itu Senin sampai Sabtu itu ada apa saja. Boleh Anda bercerita sebetulnya berurutan, secara berurutan boleh. Misalkan hari Senin kegiatan sekolah apa saja, hari Selasa apa saja. Nah, sehingga dari situasi itu maka nanti kan Anda kan memiliki apa ya? T itu apa? Task ya. Ya, taksnya kan. Ya, taksnya itu berarti kan tugasnya apa. Jadi setiap kalau situasi sekolah itu berarti Anda bercerita dari kegiatan Senin sampai hari Jumat lah kira-kira atau hari Sabtu itu apa yang sudah di apa kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolah. Apakah ada eh, kegiatan selain yang diprogramkan atau mungkin kegiatan literasi, numerasi dan yang lainnya atau mungkin ada kegiatan yang mengharuskan siswa tidak ada kegiatan apa. Baru kemudian di bagian tasknya itu tugasnya ceritakan lebih spesifik ke tugas masing-masing mahasiswa. Pembagian tugasnya misalkan dari program yang akan direncanakan selama 1 pekan itu. Jadi mungkin lebih khusus titik poinnya nanti ke mana, ke tugas masing-masing individu. Misalkan Faik nanti dia akan mengerjakan apa, misalkan kan bisa bercerita sebetulnya. Misalkan dari hari Senin sampai ini dia mengawal di kelas berapa untuk program literasi, kemudian di hari berikutnya apa. Gitu. Nah, ceritakan taksnya. Baru A-nya itu kan actionnya. Ya, jadi kalau taks itu tugas-tugas yang akan dilakukan, aksinya berarti ketika tugas itu dilaksanakan. Ya, dalam artian bahwa ketika contoh mungkin tugasnya pendampingan misalkan literasi di kelas rendah, kelas 1, kelas 2 begitu di hari ini dan hari apa misalkan. Maka nanti actionnya apa yang dilakukan oleh Pak Ik misalkan begitu. Jadi misalkan di hari pertama atau hari efektif Senin Selasa saya memberikan materi tentang literasi apa begitu, ceritakan begitu. Jadi sudah lebih kepada implementasi sebetulnya. Aksi itu kan implementasi dari rencana yang ditetapkan atau direncanakan lah begitu, planning yang akan direncanakan. Baru kemudian result itu kan hasil sebetulnya ya. Nah, barangkali bisa dicek sebelum kegiatan itu dan setelah kegiatan itu. Dalam artian bahwa dalam 1 pekan Anda punya rencana apa, maka nanti dilihat kondisi awal siswa, misalkan di hari sebelum hari Senin itu, misalkan sampai dengan hari Sabtu, apa dampak positif yang dihasilkan. Nah, itu hasil saya kira. Dan itu nanti sesuaikan maksud saya. Kadang saya baca beberapa laporan itu yang masih tidak kata kuncinya tidak pas maksud saya, tidak pas mana yang situasi itu berarti kan keadaan sekolah selama 1 pekan itu apa, kemudian tugas masing-masing mahasiswanya nanti lebih rinci apa, kemudian aksi yang dilakukan apa, kemudian hasil yang diharapkan apa. Tentu kan kalau ingin tahu hasil boleh saja dilakukan survei kecil-kecilan sebetulnya. Di awal punya planning, punya rencana apa selama 1 minggu, kemudian di akhir pekan nanti dilihat hasil yang didampingi oleh mahasiswa tersebut kira-kira ada dampak enggak, misalkan bisa survei dengan ya semacam tes biarpun tidak secara formal, mungkin tes secara implementasi itu lisan dan yang lainnya. Nah, itu tolong, masih ada beberapa mahasiswa yang menuliskan tidak sesuai dengan poin-poin itu dan juga terlalu singkat maksud saya. Jangan terlalu singkat misalkan bla 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 2 baris atau 1 baris ya kan. Mungkin bisa Anda explore begitu ya, Anda explore. Silakan bisa Anda, ya kan itu bercerita sebetulnya ya, bercerita di startnya itu bercerita. Nah, tolong itu
Kalaupun belum bisa banyak bercerita, tidak apa-apa. Misalkan minggu kemarin sudah bercerita menarasikannya 2 baris Pak. Minggu berikutnya tambah lagi 3 baris. Minggu berikutnya tambah lagi 4 baris begitu. Nah, sehingga kan sebetulnya kalau mahasiswa itu melakukan aktivitas mingguan, ya sebenarnya tidak kekurangan bahan untuk mengisi STAR itu. Cuman barangkali perlu menuliskannya saja begitu. Hal-hal yang sudah Anda lakukan, praktek-praktek baiknya apa saja yang sudah dilakukan dan hasilnya apa saja. Tentu akan ada dampak misalkan ketika mereka contoh di Gunung Tunggal kemarin buat pohon huruf apa itu ya? Pohon apa namanya ya? Pohon huruf dah. Pohon abjad ya. Nah, jadi Pohon huruf, Bapak. pohon huruf ya pohon huruf. Nah, itu nanti kan berbeda dengan tidak adanya bahan literasi dengan adanya bahan literasi. Mungkin semangat siswanya nanti akan lebih meningkat, mereka semangat untuk belajarnya lebih, ilustrasi mereka tidak abstrak lagi tapi lebih konkret dan begitu. Nah, itu silakan bisa dijelaskan begitu. Dan nanti di bagian akhir mungkin sediakan dokumen-dokumen pendukung saja. Poin-poin yang kegiatan-kegiatan utama saya kira ya, misalkan dari 1 pekan itu kegiatan-kegiatan utama apa, misalkan yang literasi ya, dokumen ya tinggal buatkan saja sebetulnya dokumentasinya, mungkin bisa 2 kolom baris begitu, kirinya bisa gambar atau kanannya bisa gambar, satunya keterangan. Jadi kan ada ilustrasi bahwa pendampingan pohon hurufnya itu begini, misalkan apa dan semacam. Pondok Ramadannya nanti ini kegiatannya begitu. Ya, biarpun mungkin itu tidak menjadi maksud saya tidak menjadi persyaratan untuk laporan mingguan, tapi minimal kan punya ilustrasi kegiatan. Dan itu sepertinya sudah Anda update ya tiap pekan di medsosnya masing-masing begitu. Nah, dan kemudian barangkali dalam 1 pekan itu Anda boleh membuat semacam video testimoni begitu ya. Video testimoni itu misalkan Anda mulai berangkat dari rumah menuju ke tempat sekolah begitu. Hal-hal yang mungkin yang nanti menjadi kegiatan program kerja, rencana aksi kolaborasinya itu mungkin ada beberapa momen-momen yang kemudian Anda rekam, kemudian nanti di akhir pekan itu jadi sebuah video utuh untuk dinarasikan dalam bentuk video. Biarpun tidak video, mungkin ada gambar digabung-gabungkan, dan itu bisa menjadi, maksud saya, di-update secara, mungkin praktek baiknya di-update secara berkala di YouTube-nya sekolah itu. Gitu. Kalau saya cek YouTube-nya kayaknya masih kosongan ya. Masih relatif tidak terlalu banyak maksud saya. Masih tidak terlalu banyak isi maksud saya. Nah, mungkin kalau video-video pendek tidak masalah juga sebetulnya. Jadi selain ada di medsos yang sudah Anda munculkan, ini saya cek di Gunung Tugel ada berapa video ya? Masih 1 ya, baik ya. Ada berapa Iya, ya, baik? Masih 1, ya, masih Bapak. 1 ya. Iya. Ya, jadi kan misalkan ada dalam 1 pekan itu ada beberapa praktek baik gitu ya yang bisa dibuatkan. Ya sebetulnya sama saja sebetulnya ketika Anda mengupload di medsos, nanti di YouTube-nya juga diberikan ini, misalkan diberikan ada video singkat lah saya kira, testimoni untuk kegiatan mengajar itu di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga boleh. Ya boleh saja mungkin video yang mau di-share di medsos itu juga Anda share juga di YouTube-nya masing-masing sekolah gitu. Ya supaya ini maksud saya supaya juga mengisi ini kontennya yang di YouTube-nya masing-masing sekolah itu.
Harapannya begitu sih sebetulnya. Ya baik. Kemudian mungkin yang di Bantara silakan bisa menceritakan mungkin hal-hal yang sudah dilakukan. Cinta hadir ya, apa dia nggak hadir? Kalau ada hadir mungkin diwakili siapa? Dava mungkin? Atau yang lain yang bisa memberikan ini konfirmasi? Silakan. Oke, Bapak, baik. Saya izin mewakili Ya, silakan. dari tim. Ya, silakan. Di Bantaran 3 itu selama 1 minggu ini mengikuti kegiatan dari guru-guru yang sudah berpondok Ramadan gitu, Bapak. Jadi setiap paginya itu melakukan kegiatan mengaji bersama. Kemudian dilanjutkan kegiatan belajar mengajar. Untuk program kerjanya sudah berjalan. Yang literasi itu harapan membaca sudah berlaku di kelas 3 untuk beberapa saya yang kurang mahir membaca. Terus pada program numerasi itu yang kuis cepatnya tetap berjalan setiap pulang sekolah. Dan yang tadi itu program setiap Sabtunya, Sabtu Asik juga tadi juga berjalan dengan baik, Bapak. Oke. Selain hal-hal tersebut, ada kendala mungkin atau bagaimana selama penugasan? Mungkin untuk yang kemarin ada rencana itu yang di Bantaran itu mengirimkan proposal kerjasama dengan Perpus Perpdiknas ya, Perpus Kabupaten Probolinggo gimana itu? Untuk yang Perpus itu bisa diwakili oleh Dava ya, Bapak, mungkin. Silakan Saudara Dava. Oh ya, ya silakan, gimana? Izin ya, Pak. Untuk yang proposal Monggo. Untuk yang proposal ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Probolinggo itu masih dalam evaluasi lagi, Bapak, karena kemarin itu kan list bukunya itu sempat ada yang saya rubah, mengingat itu, Pak, yang katanya Pak Arif itu butuhnya yang bergambar, yang sebenarnya sudah bergambar semua itu. Cuma konsepnya komik Islam, nanti saya coba cari yang buku-buku seperti itu, Pak. Ilmuwan-ilmuwan di dunia itu, Pak. Masih belum menemukan. Oh gitu. Tapi sudah disampaikan ke pihak dinas maksudnya. Sudah ada respon enggak dari pihak dinas? Untuk suratnya masih ada di saya, Bapak. Belum sempat ke sana. Karena masih menunggu ini, Bapak. Oh, okay. Menunggu waktunya. Kan ada temen yang ngajak itu kemarin sudah sempat sudah di ACC bukunya. Cuma dia kemarin tuh kesalahannya ada melampirkan judul-judul bukunya. Jadi bukunya itu tidak sesuai harapan. Nah, ini kalau aja nanti saya bareng teman saya ini nanti jalannya lebih lancar untuk di ACC, Pak. Oh begitu, ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang ada konsepnya atau proposalnya bisa kirim ke saya. Saya punya kenalan kok di situ, di mana? Di Perpusnas. Ya bukan Perpusnas, Perpus Kabupaten Probolinggo itu. Mungkin saya bisa bantu untuk mengkomunikasikan, misalkan ini ada sekolah yang kegiatan kampus mengajar dan bisa saja mungkin ada ini ya. Kalau tahu saya kalau di beberapa desa itu kan BUMDesnya ada perpustakaan desa begitu ya. Bisa saja nanti barangkali
di sana juga mengakomodir perpustakaan desa yang di Bantaran, sehingga kan tidak terlalu jauh maksud saya kolaborasinya. Bisa saja nanti anak-anak ya pas masa-masa liburan bisa ke perpustakaan desa Bantarannya, mungkin begitu. Atau mungkin bagaimana skemanya nanti. Gak apa-apa, nanti bisa kirim saja di grup begitu. Nanti saya coba komunikasikan dengan pihak Perpusnas untuk ini. Ya biar ya di samping juga Dava juga silakan untuk dengan temannya itu. Kalau yang donasinya gimana Dava? Banyak kemarin donasi yang di Bantaran itu. Untuk donasinya itu ada beberapa, Pak. Mungkin kayaknya dari Lindra itu bawa kemarin, terus dari Fadila juga bawa juga. Terus ini teman saya juga ngajak, tapi masih saya usahakan untuk izinnya. Itu rencananya mau ngajak antara kelas 5 atau kelas 3 untuk ke perpustakaan kota bersama. Nanti untuk armadanya itu sudah ada, tinggal surat izinnya aja dari sekolahan dan orang tua itu mengizinkan atau tidak itu belum saya tanyakan, Bapak. Oke. Berarti ngajak anak-anak ya kayak studi gitu ya, studi lapangan gitu ya. Iya, Bapak. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Mungkin juga diselingi ini maksud saya, diselingi dengan beberapa pemutaran film-film edukatif begitu yang menggugah mereka untuk terus ya dalam dunia pendidikan, misalkan baik itu di Bantaran ataupun di ini mana di Gunung Tugel maksud saya. Video beberapa film-film edukatif lah yang bisa diputar untuk mereka begitu sebagai pembelajaran. Itu terprogram enggak ya kemarin ya? Untuk ya sekedar refreshing dan juga membuka wawasan mereka sebetulnya. Jadi wawasan mereka itu kan juga perlu dirangsang dengan audiovisual, bisa juga ya dengan buku gitu, sehingga mereka tahu beberapa skema-skema yang ya tentang perkembangan teknologi atau mungkin perkembangan dunia pendidikan. Ada ya memang, atau di Sabtu Asik itu ya, di Gunung Tugel atau di Bantaran. Ada program gitu ya kemarin? Ada, Bapak. Untuk ada filmnya ya? sudah Ya, ada, Bapak. Terlaksana? Oh ya, oke. Terlaksana? Untuk filmnya sudah Terlaksana enggak selama penugasan? Sekarang masih saya biarkan fokus dulu untuk itu, Bapak. Kan mau diadakan lomba di sekolahan. Kayak lomba adzan, terus lomba pidato, lomba hafalan itu biar anak-anak fokus ke itu dulu. Nanti setelah acaranya itu selesai, pokoknya pada bulan puasa ini sekalian ngisi waktu puasa kan biar tidak terasa lapar gitu, Pak. Itu saya mau nobar bareng itu yang film yang saya pilih itu film Laskar Pelangi, Bapak. Ya boleh, Laskar Pelangi. Jadi film-film edukatif. Ya bagus lah begitu. Ya bisa digandakan minimal sebulan sekali kan, anak-anak juga senang gitu. Untuk memotivasi mereka sih sebetulnya. Tujuannya untuk memotivasi mereka. Ya mungkin dengan studi lapangan juga, ya mungkin perlu juga ada koordinasi dengan pihak sekolah dan wali kalau memang ada studi lapangan. Karena kan juga menjadi tanggung jawab sekolah nantinya kan terkait dengan itu. Sama mungkin dengan yang Gunung Tugel, saya cek di Bantaran masih satu video ya di YouTube-nya itu ya, yang untuk rekap yang pas testimoni pemadam kebakaran itu ya. Ya mungkin juga bisa secara berkala boleh, enggak apa-apa misalkan. Jadi misalkan di tiap minggu boleh atau mungkin setengah bulan juga boleh mungkin. Ya minimal ada update ini. Kalau di medsosnya kan tiap saat saya cek sudah relatif ini intens maksud saya. Nah, di YouTube-nya mungkin juga perlu di mana? Di share juga maksud saya. Kalau mungkin ada testimoni yang di medsos, di share juga coba di YouTube-nya. Udah di share di YouTube-nya.
Kemudian barangkali juga dari hasil YouTube ya mungkin di-share juga ke guru pamong, ke kepala sekolah begitu ya. Kalau memang berkenan tidak apa-apa, misalkan guru pamong dan kepala sekolah bisa gabung di grup koordinasi WA itu gitu. Kalau memang berkenan, sehingga nanti di-share di sana saja. Jadi di-share di sana sehingga aktivitas apa yang sudah Anda buat mereka biar juga menjadi sarana komunikasi dan promosi bagi pihak sekolah. Saya begitu, mungkin di-share ke guru-guru yang lain sama guru pamong atau guru-guru sekolah atau ke sekolah-sekolah yang lain apa yang sudah dibuat karya, kan itu menjadi karya nanti, karya mahasiswa, maksud saya karya mahasiswa dalam bentuk testimoni kegiatan-kegiatan mingguan yang sudah praktek-praktek baik apa saja. Contoh tadi kalau di Bantaran fokus di Ramadan, haji, itu mungkin ya bisa difoto kemudian dibuatkan videonya, testimoninya, atau mungkin divideokan. Nah, saya kira itu penting dan kalau memungkinkan, maksud saya ada yang juga di kaderisasi, maksud saya ya, kaderisasi dalam artian bahwa kalau memang nanti sudah tuntas penugasan, ada yang melanjutkan itu, maksud saya, praktek-praktek baiknya. Boleh, tidak apa-apa. Siswa-siswa yang sudah di tingkat atas, misalkan siswa yang tingkat atas itu mereka ajarin adaptasi teknologi gitu ya, adaptasi teknologi, hal-hal baru yang nanti mereka juga bisa melanjutkan, misalkan mungkin kelas 5 atau kelas 6 begitu ya, bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, diberikan ini pendampingan misalkan begitu. Contoh mungkin di medsosnya, atau mungkin kalau dengan guru boleh silakan kolaborasi, misalkan dengan guru yang memang melek teknologi. Kayaknya kalau di Gunung Tugel kemarin ada ya yang relatif muda itu bisa diberikan ini barangkali yang ini adaptif terhadap media sosial, maksud saya, diberikan kolaborasi dengan guru, nanti beberapa hal yang mungkin cara mengupdate berita dan semacamnya gitu. Atau mungkin dengan memanfaatkan ya ini software yang ada di smartphone misalkan, bisa mungkin CapCut dan semacamnya begitu, boleh silakan. Ya itu mungkin ya beberapa hal yang mungkin menjadi ya praktek baik lah, saya kira praktek baik. Baik, secara umum mana ya kegiatannya alhamdulillah lancar. Kemudian mungkin juga jangan lupa tetap menarasikan dalam bentuk laporan ini laporan mingguan. Dan saya kira laporan mingguan yang dibuat oleh mahasiswa itu juga akan menjadi laporan bahan untuk laporan akhiratnya. Ya, saya kira itu menjadi bahan laporan akhiratnya. Dan insya Allah juga akan bermanfaat untuk kemudian. Ya kalau memungkinkan luarannya tidak hanya laporan akhir sebetulnya. Anda juga nulis saja, nulis di jurnal. Ya, jurnal. Jadi, misalkan jurnal pengabdian, misalkan begitu. Jadi satu kelompok di sana nulis begitu, jurnal pengabdian dan dipublikasikan. Nah, itu menjadi luaran. Ya, outcome. Jadi tidak hanya output saya kira, tapi outcome. Jadi bermanfaat bagi yang lain. Nah, coba itu nanti difikirkan, maksud saya. Jadi tidak hanya laporan, nanti saya kira kalau cuma jurnal ya tidak banyak, misalkan 5 sampai 7 halaman begitu ya, yang dilakukan secara intens begitu. Ya itu mungkin beberapa output yang bisa dilakukan, yang bisa disiapkan mahasiswa ketika nanti sudah tuntas. Ya saya kira mungkin fokus saja dulu mungkin ke beberapa hal yang menjadi prioritas masing-masing sekolah, dan tetap dikawal, tetap berkoordinasi dengan pihak terkait, misalkan guru,
guru pamong, kemudian kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Baik, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari anggota? Cukup ya kira-kira? Cukup, Bapak. Gimana? Cukup, Bapak. Cukup ya? Oke, baik kalau sudah cukup. Baik, saya kira kalau memang sudah cukup, sharing session malam ini mungkin dicukupkan saja. Kalau kita bertemu lagi 2 pekan lagi untuk sharing session yang keempat. Jangan lupa sekali lagi silakan bisa menuntaskan laporan mingguannya. Besok silakan bisa dituntaskan dan diupload. Ada berapa ini yang belum? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, ada 4 yang mahasiswa yang belum mengupload laporan mingguannya. 4 orang sudah, jadi tinggal separuh yang belum. Saya kira demikian ya untuk sharing session malam ini. Bisa kita akhiri. Terima kasih banyak sudah hadir. Yang tidak hadir barangkali bisa dikomunikasikan saja. Barangkali ada hal-hal yang tidak bisa ditinggal sehingga tidak bisa hadir. Jadi di sini hanya ada 2 orang ya yang tidak hadir. Ya mungkin bisa disilakan bisa dikomunikasikan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih banyak sudah hadir pada sharing session ketiga ini. Insyaallah kita lanjut pada sharing session berikutnya. Baik, dari saya mungkin kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.